ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Setelah memuji Allah Azza wa Jalla serta salawat dan salam atas Nabi kita alaihi salatu wassalam, tentu sebagai pelengkap sambutan takrimah dan juga tahiyah kami kepada Ketua DKM dan seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Iman atau Masjid Hijau, di antaranya tentu saja dari ketua yaitu Ustadz Haji Tasrifin hafizahullah taala. Kemudian juga beberapa dari hamba Allah yang Allah muliakan, yang Allah taala undang melalui wasilah-wasilah, di antaranya kegiatan wasilah subuh, yaitu dari Bapak Ketua Wasilah Subuh, kalau tidak salah Haji Abdul Karim hafizahullah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan karena Abdul Malik afwan. Karena ini baru betul-betul pertama kali dan sama sekali belum mengenal sebelumnya. Dan seluruh dari jajaran pengurus Wasilah Subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkati umurnya, keluarganya dan juga usianya hingga amalannya sampai Allah rezekikan ke semua dari kita insyaallah husnul khatimah, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di alam barzakh dan juga di akhirat nanti sampai ke surga Allah Azza wa Jalla berkumpul bersama dalam kebaikan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada seorang alim atau seorang rajul, seorang pemuda dari kalangan ulama, yang mana beliau ini kelak akan menjadi seorang alim. Namanya adalah Sulaim bin Ayyub Ar-Razi. Namun di sini bukan Ar-Razi yang paling masyhur yang wafat pada 606 Hijriah, yang memiliki kitab tafsir Ar-Razi atau At-Tafsir Al-Kabir atau disebut juga Mafatihul Ghaib, bukan. Melainkan di sini seorang faqih lainnya, walaupun juga bermadzhab Syafi'i, tapi ini lain orang. Kita akan sebutnya Sulaim Ar-Razi. Ya, Sulaim Ar-Razi. Beliau salah satu perawi hadis, salah satu ulama hadis, dan juga beliau seorang faqih dalam mazhab Syafi'i. Beliau berasal dari kota namanya Ar-Ray. Ar-Ray namanya. Salah satu kota di daerah Persia, negeri Persia. Jadi bukan negeri Arab. Bahasa aslinya Persia. Makanya kau pernah dengar seperti Abu Hatim Ar-Razi dan nisbatan kepada Ar-Razi itu aslinya dari Ar-Ray, dari daerah ini, dari negeri ini.
Taib, ketika itu beliau masih berusia tifl atau tufulah, belum baligh. Beliau bercerita, kana umri 10 sanawat. Ketika itu usia saya baru 10 tahun. Fahadara ba'du syuyukh wa huwa yulaqin, yani yuhafiz as-sighar al-Quran. Ada beberapa syuyukh, ya para syekh yang hadir kemudian mendatangi atau hadir di kota Rai ini untuk mengajarkan tahfiz Al-Quran. Fadhhabtu wa sajjaltu fi hadhihi al-halaqah. Maka aku pun pergi menuju ke halaqah beliau dan mentasjil, yaitu mendaftarkan diri di halaqah tersebut. Maka kata sang syekh, taqaddam faqra, maju kamu dan bacalah. Maka fajahadtu an aqra al-Fatihah, aku pun berusaha untuk membaca al-Fatihah. Falam aqdir ala dhalika linghilaqi lisani. Ternyata al-Fatihah saja aku tidak mampu karena inghilaq al-lisan. Lisan ini keluh, tertutup. Karena daerah Rai ini daerah Persia dan bahasa Arab ketika itu masih cukup asing untuknya dan untuk umumnya orang, dan belum begitu bisa untuk berbahasa Arab. Maka apa kata Syekh? Laka walidah, apa kamu punya ibu? Maka aku pun bilang, na'am, saya punya ibu, masih ada. Maka kata Syekh, qul laha an tad'u'a, atau qul laha tad'u laka an yarzuqaka Allahu qira'atal Qur'ani wal ilm. Dan nanti pulang, kamu pulang ke rumah ibu, kemudian bilang ke ibu kamu, minta ke ibu kamu agar mendoakan kamu supaya Allah Ta'ala merezekikanmu bahasa Arab, supaya Allah merezekikanmu membaca Al-Quran, bahasa Arab dan ilmu. Maka akhirnya dia pun pulang, sang Sulaim Al-Razi ini pulang. Maka kemudian bertanya, minta kepada ibunya, Bu, tolong doakan sebagaimana diminta oleh syekh tersebut. Fada'at li, maka ibunya kemudian berdoakanku, katanya. Thumma inni kabirtu wa dakhaltu Baghdad. Kemudian aku pun mulai tumbuh membesar, belajar dan sampai belajar di daerah Baghdad. Ketahuilah Baghdad pada masa itu adalah pusatnya ilmu. Pusatnya ilmu. Ya, semoga Allah kembalikan daerah Baghdad menjadi pusat kejayaan ilmu Islam, ya. Karena saat ini qadarullah banyak terjadi, kadang-kadang terjadi peperangan. Qara'tu bihal arabiyyata wal fiqh. Di situ aku pun mempelajari bahasa Arab dan fikih Syafi'i. Thumma 'udtu ila Rai. Aku pun kembali ke Rai, yaitu negeri asalnya. Dia udah bertahun-tahun di Baghdad, udah membesar, namanya orang dulunya kecil 10 tahun, kemudian belajar sampai berapa tahun lamanya, maka pulang. Fabaina ana fil jami', maka aku pun kembali menghadiri atau masuk ke dalam al-jami'. Al-jami' ini maksudnya masjid jami', seperti Masjid Hijau dan semisalnya. Pada saat itu ada pengkajian kitab Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ini kitab mukhtasar karya Al-Imam Al-Muzani terhadap kitab Al-Umnya Asy-Syafi'i rahimahumullah. Jadi kitab Mukhtasar Al-Muzani sedang dibahas, dan Sulaim Ar-Razi ini beliau pun berishtirak, yaitu mengikuti kegiatan tersebut dan ikut diskusi dalam membahas kitab Mukhtasar Al-Muzani ini. Dan Sulaim Ar-Razi ini berbicara bahasa Arab ketika mengupas dan berdiskusi kitab Mukhtasar Al-Muzani ini. Padahal dia belum lama datang dari menuntut ilmu. Dulu orang menuntut ilmu itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan ada ya santri kalongan, tiap hari mungkin pulang pergi. Ada santri menetap di asrama, baru pulang di akhir semester, pas liburan setahun 2 kali misalnya. Kalau ketika dulu karena transportasi tidak semudah sekarang, maka dahulu kerap kali sampai bertahun-tahun tidak pulang. Makanya ketika pulang itu asing karena udah banyak perubahan dari jasadnya, dari tubuhnya gitu, wajahnya semakin dewasa. Maka ketika dia berbicara dengan bahasa Arab,
mendiskusikan kitab Mukhtasar Al-Muzani ini, ada wa idza asy-syekh qad hadara wa sallama alaina wa huwa la ya'rifuni, kata beliau. Ketika itu seperti misalnya sedang mengkaji juga, sedang mendiskusikan juga si sang alim itu Sulaim Ar-Razi ini, ternyata hadir pula di majelis itu sang syekh yang dulu mengajarkan tahfidz Al-Qur'an dan yang dulu nyuruh dia untuk minta doa pada ibunya supaya mendoakan bisa bahasa Arab, bisa baca Al-Qur'an dan bisa fiqih. Dan ternyata syekh tersebut pun ilmunya yang mulia itu hanya di bidang Al-Qur'an dan tidak begitu faqih di bidang fiqih, dan bukan juga ahli betul-betul dalam Arabiyah, bahasa Arab. Maka ketika syekh ini kemudian menyalami Sulaim Al-Muzani, syekh ini merasa asing, ya, kemudian menyimak, dan setelah itu nggak ngerti ini ngomong apa syekh, ngomong apa pemuda ini nih, Sulaim Ar-Razi ini ngomong bahasa Arab, dan syekh ini mantan gurunya dulu, nggak ada mantan guru ya, gurunya yang lama itu kemudian tidak tahu apa yang diucapkan oleh Sulaim Al-Muzani dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab tidak begitu tahu, karena syekh terpatuk di ilmu Al-Qur'an saja atau Quran saja. Ya, kemudian syekh ini berkata, itu siapa ya? Ya, mata yuta'allam mithlu hadza? Kamu kok bisa berbahasa Arab seperti ini? Kapan mempelajarinya? Kok bisa ya? Maka Sulaim bercerita, sebenarnya cerita di kitab ini, di kitab Syiar A'lam Nubala, disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lam Nubala, fa'aradtu an aqul li syekhi, sebenarnya itu aku pengen banget ngomong ke syekhku itu. Ya, kan syekhnya ini kan takjub ini. Kok kamu ini pemuda kok bisa bahasa Arab loh, jarang-jarang loh di sini. Ini belajar dari mana gitu loh. Sebenarnya ini pemuda ini pengen bilang, in kunta laka walidah faqul laha tad'u lak fastahiyaitu. Pengen bilang ini. Ya Syekh, pengennya bilang gini, pengen bilang balas dengan beberapa belas tahun lalu, kan Syekh bilang, nah, kamu punya ibu enggak? Punya ya Syekh. Balik ke rumah, minta doa ibu supaya Allah Ta'ala bisakan kamu untuk bahasa Arab, Al-Quran dan juga fiqih. Sekarang saya itu bisa bahasa Arab, bisa fiqih, bisa Al-Quran. Saya itu pengen banget ngomong sama Syekh ini apa? Syekh, kalau punya ibu enggak Syekh? Pengen bilang gitu. Kalau saya punya ibu, balik Syekh, minta doa ibu supaya bisa bahasa Arab kayak saya. Gitu. Pengennya begitu, ikhwan. Begitulah jemaah. Di sini ibrohnya ada berapa ibroh? Di antara ibroh sebelum kita ke masalah doa ibu atau doa ayah dan ibu, doa orang tua. Ibroh pertama adalah terkadang seorang murid itu suatu saat bisa lebih afdol dari gurunya, bahkan bisa jauh lebih afdol. Dan itu keberkahan tersendiri, bukan sesuatu yang kemudian sang guru kecewa, kok murid saya lebih alim, justru harusnya bahagia. Ya, kalau nyari pahala ya bahagia gitu loh dengan keberkahan yang ada pada muridnya, karena itu akan melimpahkan pahala juga untuk sang guru. Ya, untuk sang guru, ya. Jadi ikhwas sekalian, jangan pernah kita meremehkan murid yang mungkin kelu lafalnya, lisannya, dan di awal-awal ibtidak dia untuk menuntut ilmu kemudian kesulitan. Lihat Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, itu muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, perawi kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga banyak memfatwakan fatwa-fatwa yang berasal dari usul Asy-Syafi'iyah, usulnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu usul fiqihnya Imam Asy-Syafi'i. Yang mana Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi di salah satu majelisnya Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau mengajar murid-muridnya, ini murid langsung, maka dalam suatu kasus atau permasalahan dijelaskan kemudian, fahimtum, antum paham semua, faham semua, kecuali Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini. Belum paham antum, belum paham. Diulang lagi. Belum paham, belum paham. Diulang lagi dalam majelis yang sama bersama jemaah lainnya, murid-murid lainnya. Diulang terus, tapi karena udah kebanyakan ngulang kan membuatkan jemaah lainnya kan futur gitu ya. Akhirnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi kecewa dengan dirinya. Akhirnya dia pun keluar dari majelis saking malu dan kecewanya akan dirinya yang, mohon maaf, intelijensinya mungkin dianggap kurang gitu. Dan memang ketika itu kurang. Maka taib, Imam Syafi'i pun mengkhatamkan majelisnya selesai, dan kemudian beliau memanggil Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, ta'al. Aku ajarkan padamu sampai kamu faham.
privat. Diulang, paham? Belum ya Syekh. Paham? Belum ya Syekh. Berkali-kali. Itu kalau ada guru kayak gitu sekarang nggak ada kayaknya. Insya Allah nggak ada. Sesabar itu. Terus paham nggak? Sampai berapa belas atau 20 lebih. Baru bisa paham itu Rabi bin Sulaiman al-Muradi. Masya Allah. Untuk satu kasus. Tapi karena kesabaran Imam Syafi'i, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberkahi kesabaran tersebut sehingga muridnya pun jadi ini dengan kesabaran yang berlebih. Itu pertama. Faedah pertama tentang guru dan murid. Faedah kedua, di sini menunjukkan, di sini kisah yang ditunjukkan oleh Sulaim bin Ayyub Ar-Razi yang tertuturkan di kitabnya Imam Az-Zahabi yaitu Siyar A'lam An-Nubala, menunjukkan bahwasanya doa walidah, terutama doa ibu, itu sangat penting. Doa ibu itu sangat penting. Jadi itu yang ingin ditunjukkan oleh Sulaim. Maka dikatakan di sini, "Idza aradta at-taufiq wan najah fid dunya wal akhirah fa 'alaika bi du'a'i ummik." Kalau misalnya engkau ingin mendapatkan taufik, petunjuk dari Allah, kesuksesan dunia akhirat, maka carilah doa ibumu. Kejarlah doa ibumu. "Idza aradta an tahfazal Qur'an wa takuna 'aliman wa tuwaffaq fi dirasatika fa 'alaika bi du'a'i ummika." Ini untuk teman-teman, adik-adik di pondok pesantren, ya. Kalau misalnya kamu pengen menghafal Al-Quran dan pengen menjadi seorang yang berilmu dan diberikan taufik oleh Allah dalam mempelajari ilmu, maka kejarlah doa ibumu. Kalau nggak ada, gimana? Doa siapa yang dikejar? Bapakmu. Kalau nggak ada, ya udah, mau gimana lagi? Masa dibangkitkan lagi? Ya udah, minta sama Allah. Minta sama Allah. Doa ibu dan bapak yang masih hidup sebagai wasilah. Ya, tapi bukan wasilah subuh. Kalau wasilah subuh sekarang nih, ya, wasilah perantara untuk menguatkan supaya hajatnya tercapai. Itu wasilah yang diperbolehkan yang syar'i. Idza aradta al-husul ala wazifatin waz-zawaji bi zawjatin salihatin fa 'alaika bi du'a'i ummika. Kalau misal engkau pengen mendapatkan wazifah. Wazifah itu pekerjaan. Ya, pengangguran misalnya pengen dapat pekerjaan, berbaktilah sama ibu, minta doanya. Kemudian zaujah, pengen nikah, cari zaujah salihah. Sekarang perempuan itu banyak, bejibun. Restock tiap tahun ada terus perempuan itu. Selalu ada, di mana-mana, di media sosial, di kantor, di jalan, di busway, komuter lain, bertaburan di mana-mana. Kalau mau pick up satu aja itu gampang. Ya, ambil satu, ambil dua, ambil tiga, banyak. Perempuan sekarang lebih banyak mungkin daripada laki-laki, mungkin, ya. Namun yang salihah, nah itu dia. Yang salihah itu dia muskilahnya. Ya, yang salihah ini yang diperlukan. Kalau namanya perempuan, secara perempuan, bentuknya perempuan banyak sekali. Iya, keluar dikit perempuan. Iya. Itu dibalik perempuan semua. Tapi untuk bisa nanti supaya masa depan kita dengan anak-anak kita itu membaik, nah itu yang diperlukan perempuan yang salihah. Maka di antara wasilahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua dan minta doa ayah dan ibu. Terutama di sini ibu, kadang-kadang ibu itu lebih tulus itu doanya dan lebih sering. Kemudian wa idza aradta an yahfazaka Allahu min syarridz zalimin wa min masaibid dunya fa 'alaika bi du'a'i ummik. Jika engkau ingin agar Allah Azza wa Jalla menjagamu dari keburukan orang-orang zalim dan dari musibah-musibah dunia, maka kejarlah doa ibumu. Itu yang diingin ditunjukkan oleh Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, yang mana beliau seperti mengatakan, demi Allah, aku ini tidaklah mempelajari bahasa Arab, tidaklah aku hafal Quran, tidaklah aku menjadi seorang alim, faqih, muhaddits, kecuali dengan keberkahan, dengan izin Allah, kemudian dengan keberkahan doa ibuku. Ya, jemaah sekalian rahimakumullah, banyak dari para bapak dan ibu yang mereka itu mengerahkan segala upaya, baik upaya tenaga maupun upaya ekonomi, untuk betul-betul menjadikan anak itu sukses dunianya. Tetapi dalam masalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, fasilitas hidup, dari AC, dari mobil, dari motor, kemudian perkuliahan dan seterusnya. Tapi banyak dari bapak-bapak dan ibu, mungkin tidak ada di sini, yang di luar, ya, banyak dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang melupakan sebab-sebab yang lebih roisi, yang lebih penting, yaitu apa? Yaitu berdoa dan bersimpuh di hadapan Allah, meminta kepadanya
agar anak-anaknya diberi taufik. Itu yang banyak dilalaikan. Bahkan effort dan usaha mengerahkan sampai keluar keringat, sampai nggak keringet, sampai keringetnya lagi nggak keluar saking udah habis keringetnya itu. Betul-betul ya dalam masalah mencari rizki, tapi doanya nggak ada. Ya, ada sebagian dari bapak-bapak nggak pernah sholat, tapi usahanya untuk mengais rezeki luar biasa. Lupa kepada Razik, tapi hanya ingin kepada rizkinya. Nah, ini salah, konsepnya salah. Jemaah sekalian rahimakumullah, keluarga itu betul-betul harus dijaga. Demi Allah, tadi malam saya habis kajian dari daerah mana ya Saudara? Daerah mana Pak tadi malam saya? Tahu nggak? Saya aja yang ngelakuin aja lupa, ini gimana antum? Sebentar, tadi malam di mana tadi malam? Ayo Cakung, Pulau Gebang ya. Nah, pulang naik motor, lewat Jati Bening, ya kan? Lewat Jati Bening. Lagi lewat ini udah jam berapa ya ketika itu? Jam 8:30 kalau nggak salah, malam, tadi malam naik motor. Di sebelah kiri, ya udah selesai Ustaz. Nah, sebelah kiri kemudian ada ibu-ibu jilbaban dengan dua anaknya, kecil-kecil anaknya, dua anak. Anak lewat, anak sempat ngeliat lewat, Masya Allah, nggak tega anak ngeliatnya. Itu mereka ibu-ibunya bawa apa tuh yang biasa buat audio itu, entah nyanyi atau dangdutan biasa gitu, tapi nggak aktif ketika itu. Apa sih namanya, sound speaker atau apa gitu ya. Nah kemudian Anda balik menjumpai mereka. Anak salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak interview. Ya. Ternyata baru ibu itu dan kedua putra dan putri ya. Yang ada usia 4 tahun satunya dan satunya lagi usia 2 tahun atau sekitar itu. Udah bisa jalan 2 tahun 2,5 menuju 3 kalau salah. Itu di pinggir jalan yang ramai. Di depan supermarket apa gitu. Atau minimarket. Maka Anda tanya-tanya, suaminya mana Bu? Ada di lampu merah Jati Bening yang dekat tol itu. Masya Allah, ngapain? Jadi robot. Suami jadi robot. Masya Allah. Ibu ngapain? Ini ngamen dengan cara yang pakai audio itu. Ini anak-anak gimana Bu malam-malam? Iya Pak, gini dia ya ngobrol, kemudian kapan keluarnya? Jam 7 atau 7:30 tadi gitu. Masya Allah. Anak kemudian tanya penghasilannya. Gimana penghasilannya Bu? Ini Anda nggak langsung bilang janganlah cari penghasilan dari sini. Anda nggak ngomong gitu karena konteksnya kayak kurang cocok kayaknya ya. Karena mungkin ya gimana ya kalau misalnya datang tiba-tiba nyalahin, ngapain kayak gini ngamen, nggak boleh tuh, nggak mungkin gitu kan. Dan Anda pengen berbuat ihsan pada mereka. Apalagi bapaknya jadi robot kan, kesian gitu kan. Nah kemudian berapa penghasilannya? Wah kalau saya mah nggak gede-gede amat, kadang sepi, kadang ini. Berapa Bu? 100 nyampe sehari. Nggak nyampe kadang-kadang mah gitu. Masya Allah, nggak nyampe 100, nggak nyampe kadang-kadang, masih kayak apa ya, kayak merasa berat gitu. Padahal itu udah besar untuk ukuran ngamen loh, apa ya? Untuk ukuran sebenarnya jujur aja nggak ada manfaatnya untuk kita gitu loh. Kemudian kalau bapaknya gimana pas jadi robot? Berapa sehari? Oh kalau bapaknya itu malah ini alhamdulillah gitu, apa lebih laris gitu kata beliau. Berapa gitu ya? Ya rata-rata sehari 100 lebih. Ya Masya Allah, sehari 100 lebih untuk bapak doang dengan cuman jadi robot. Ya, itu berarti sebulan, anggaplah kalau tiap hari rutin istiqomah ya 3 juta lah gitu ya. Tambah penghasilan istrinya, mungkinlah anggaplah UMR itu. Walaupun ilegal sih sebenarnya, karena nggak boleh sebenarnya membisniskan sesuatu di public place seperti itu. Tapi ibrahnya di sini ikhwan. Lihat, anak-anaknya 2 itu. Kemudian anak halus-halus kepala anak, kesian, wallahi kesian ngeliat anaknya itu. Anaknya ceria karena udah biasa di jalanan, tapi ada kesian sekali ngelihatnya. Ya. Ibu ini yang selesai ibadah, terus bilang ke ibunya, Bu jangan tinggalin sholat ya Bu ya. Alhamdulillah tadi saya keluar pun saya sholat isya dulu. Ya alhamdulillah, senang saya dengarnya.
Bapaknya juga Bu, jangan tinggal sholat, karena biasanya malah bapaknya nih yang nggak sholat nih. Anak pikiran gitu, ternyata bener. Iya Pak, bapaknya malah nggak sholat Pak, nggak masih sungkan buat sholat. Sholat malu-malu kata saya. Emang kenapa? Masih ada tatonya. Ya aduh, nggak apa-apa Bu, asal taubat tetap diterima. Iya saya udah bilang gitu. Udah pokoknya kasih pesan dari saya, salam supaya nanti tolong sholat. Gitu. Sholat dulu supaya diberi hidayah. Nanti rezeki Allah kali alirin dah. Ibu jangan kayak gini kerjaannya, kesian anak-anak nanti. Itu salah satu kisah, salah satu cerita Pak. Kalau mau saya cerita yang lainnya juga tentang masalah-masalah seperti ini, ada juga yang lainnya. Banyak. Ya di perempatan-perempatan, jangan kira jemaah sekalian, kan perempatan-perempatan kadang-kadang kita ngelihat badut ya, apa tuh? Ya badut-badut gitu, bukan robot biar bapak itu aja yang jadi robot. Badut-badut itu, ya. Kemudian pakai ini, kayak di Allah musta'an. Yang Pasar Rebo kalau dari sini Pasar Rebo lurus menuju ke Tanjung Barat kan ada tuh, dari Pasar Rebo lurus menuju ke Tanjung Barat, nanti ada pertigaan, kalau ke kanan ke Condet. Tahu nggak Pak? Ya. Sebelum Ciliwung, ya kan? Ke kanan kan ke Condet. Ya, kan ada lampu merah tuh. Itu kan kalau siang manusia silver, kalau malam manusia gaib. Itu kalau siang manusia silver tuh di situ biasa mangkal. Kalau malam itu apa yang boneka itu yang nggak tahu siapa di dalamnya, makhluk apa, astral mungkin nggak tahu kita, ya kan? Itu Ramadan kemarin saya sempat menghampiri, pulang dari teman-teman Trans ya, habis taraweh, anak pulang naik motor. Itu kan kalau macet luar biasa Pak di situ, kalau jam kerja atau pulang kerja itu kalau macet itu selalu itu macet itu. Ya nggak pernah taubat dari macet mereka, selalu kecanduan macet di situ. Terus macet itu. Di tengah kan itu pertigaan macetnya itu kan luar biasa itu. Ketat banget gitu. Di antara ketatnya itu, Anda menemukan satu boneka dengan satu anak kecil usia 3 tahun di tengah itu lagi ngamen di tengah motor-motor yang berseliweran itu jemaah. Hati mana yang enggak terenyuh lihat kayak gitu. Maka kemudian di depan sana Anda muter, kemudian Anda parkirin, Anda datengin kemudian. Anda datengin di bawah lampu merah ada salah satu pengamen seperti itu. Anda ngobrol sama dia. Ini apa waktu itu mas-mas atau ibu-ibu saya lupa Ramadan kemarin. Sendiri atau gimana? Enggak, ada beberapa orang. Terus Anda lihat di seberang lagi di bawah gelap-gelap itu ternyata bejibun banyak banget itu, 7 atau 8 orang. Mereka ternyata shift-shiftan itu, ganti-gantian. Tuh mereka tertib ganti-gantian untuk cari nafkah dengan cara seperti itu, Masya Allah. Maka kemudian anak tanya mereka, rata-rata mereka sebenarnya nggak mau jadi seperti itu, nggak mau anaknya di jalanan seperti itu. Ya, maka sekarang nih adik-adik itu sebenarnya dimuliakan sama Allah. Kita ini para bapak, para ibu enggak bernasib seperti beliau-beliau ini, itu sebenarnya kita udah direzekikan lebih dari Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Nah sekarang kita tinggal melaksanakan tugas, doakan ini anak-anak. Kata Allah Azza wa Jalla di antara sifat ibadur rahman, alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, yakni orang-orang yang merupakan ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mulia. Mereka ini alladzina yas'aluna Allah an yukhrija min aslabihim wa dhurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang meminta kepada Allah agar mengeluarkan dari tulang sulbi dan keturunan mereka orang yang mentaati, anak yang mentaati Allah dan menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik. Kata Ibnu Abbas kan di sini qurrata ayun, yakni ya'nuna man ya'malu bit ta'at fataqarru bihi a'yunuhum fid dunya wal akhirah. Maksudnya adalah yaitu orang yang menjalankan ketaatan, anak-anak yang taat, sehingga mata itu tuh pengen ngelihat anak itu terus di dunia dan akhirat. Kata di sini Ikrimah, sahabat Ikrimah, yaitu lam yuridu bidzalika
sabahatan wala jamalan walakin aradu an yakunu muti'in. Maksudnya di sini, jadikanlah azwaj kami, pasangan kami dan keturunan kami qurratu a'yun. Maksudnya di sini bukan sebatas apa, cantik, ganteng, penampilan, busana, bukan itu yang dimaksud di ayat ini. Melainkan istri kita itu taat pada Allah, suami, ibu-ibu taat pada Allah, dan anak-anak kita taat pada Allah. Bukan masalah cantik, ganteng, pakaian, kemewahan, bukan. Karena kalau misalnya cakep, ganteng, cantik, tapi bandel atau tidak taat pada Allah, apalagi membangkang pada orang tua juga, itu nggak bakal sedap dipandang. Betapa banyak ya anak-anak yang ganteng, cakep, putih, masya Allah dari segi fisik, tapi orang tuanya murka sama dia. Tapi betapa adanya anak-anak yang dibilang fisiknya luar biasa, tidak, malah kadang kekurangan, ada cacat, tapi baktinya dan kebaikannya itu membuat orang tuanya itu merasa bahagia. Jadi kebahagiaan yang dimaksud di sini bukanlah semata-mata fisik atau materi, melainkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Para nabi, di antara Nabi Ibrahim alaihissalam, itu berdoa, rajin berdoa dan mendoakan anaknya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan dari orang-orang yang saleh, yaitu berupa keturunan yang saleh. Juga meminta kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aman, yaitu Mekah yang ketika itu tidak ada siapa-siapa, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Dan seterusnya seperti Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah diriku dan keturunanku sebagai orang yang menunaikan salat. Jadi itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah di ayat lainnya, warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ini materi. Minta, ya Allah, rizkikanlah kepada mereka penduduk negeri Mekah dan juga keturunanku ini buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Tetapi minta materi ini juntrungannya, tujuannya adalah supaya bersyukur. Lagi-lagi juntrungannya ibadah. Jadi kita itu jangan hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk anak-anak kita hal-hal duniawi selesai. Ya Allah, rizkikanlah anak saya pekerjaan, selesai. Ya Allah, rizkikanlah anak saya mobil, selesai. Enggak. Ya Allah, berikanlah anak saya pekerjaan agar semakin bertakwa. Ya Allah, berikanlah anak saya mobil agar semakin bersyukur. Karena betapa banyaknya anak yang udah Allah rezekikan mobil, motor, enggak bersyukur. Pas waktu SD naik sepeda, SMP mulai ngerengek minta motor. Dikasih sama bapaknya motor. Tapi setelah dapat motor, justru durhaka sama bapaknya. Makanya kalau doa itu jangan cuma dunianya doang yang kita minta, melainkan juntrungannya adalah akhirat, ujungnya kebaikan. Ya Allah, rezekikan buat saya supaya bisa memberikan anak saya motor agar anak saya bersyukur misalnya. Begitu ya jemaah sekalian. Ya, karena ini sudah waktunya mungkin kita bisa sholat syuruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita dari awal bangun ini sampai akhir hayat semoga, dan bahkan untuk seluruh kehidupan kita. Yang salah semoga Allah maafkan, yang baik semoga Allah taala kabulkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau contoh. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.